Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Agung Jatmika, peserta PLDP 2 Angkatan 33 dari PTPN 1 Regional 3. Kita berjumpa kembali dengan tema manajemen bisnis. Tujuan utama perusahaan adalah mencari atau mendapatkan profit atau keuntungan, di mana keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya sebuah entitas bisnis. Namun, untuk mencapai ke sana, banyak strategi dan tahapan proses yang harus dilalui untuk mencapai sasaran. Pertama, perusahaan harus membuat visi dan misi yang ingin dicapai, di mana visi misi ini sangat dipengaruhi oleh antara lain faktor-faktor eksternal, yaitu lingkungan, bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosiokultural, serta lingkungan ekonomi. Sedangkan pengaruh internal untuk mencapai visi misi antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik, serta informasi data. Kedua, perusahaan harus membuat analisis dan mengambil keputusan pilihan strategi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utama. Beberapa tools yang dapat dipakai untuk melakukan analisis yaitu Hazard Analysis, Business Impact Analysis, maupun Type of Disaster and IT Losses. Gabungan analisis tersebut membuat strategi korporat menjadi menyeluruh, tahan risiko, dan berorientasi pada hasil. Menurunkan strategi korporat tersebut ke dalam sasaran rencana jangka panjang dan kebijakan korporasi. Kemudian di-breakdown menjadi sasaran rencana tahunan atau RKAP, serta strategi operasional dan kebijakan operasional, di mana di dalamnya memuat anggaran operasional, anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, anggaran beban SDM, penjualan, serta administrasi dan umum. Keempat, dalam menjalankan pilihan strategi kebijakan operasional, baik korporat maupun operasional yang termaktub dalam sasaran jangka panjang atau RJP maupun sasaran tahunan atau RKAP, diperlukan fungsi pengorganisasian untuk mengubah strategi menjadi struktur organisasi. Cakupannya meliputi membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas dan unit yang jelas, mendefinisikan tanggung jawab dan otoritas, meliputi hierarki dan rantai komando, grouping berbasis fungsi, produk, dan wilayah, delegasi sumber daya meliputi manusia, modal, teknologi sesuai kebutuhan strategi, koordinasi antar unit untuk menyelaraskan eksekusi strategi. Kelima, untuk mendukung proses pencapaian sasaran perusahaan, diperlukan fungsi pengendalian dan evaluasi yang bertujuan menjaga strategi korporasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan, evaluasi strategi, KPI dan monitoring, meluruskan penyimpangan agar strategi tetap selaras dengan visi utama, serta mendukung proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Semua rangkaian proses tersebut merupakan sistem yang saling terhubung dan saling bergantung, serta saling berintegrasi dalam mencapai sasaran dan tujuan utama perusahaan. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen bisnis. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.